Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Bapak Pak Aldi. Hari ini kita akan belajar ekonomi. Nah, sebelumnya, Ketua kelas silahkan dipimpin doa. Adalah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menunaikan doa mulai. Berdoa selesai. Oke, yang tidak hadir hari ini, hadir semua. Nihil. Oke, ada Akbar Guntara yang tidak hadir. Keterangannya? Oke, sakit. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya lihat dulu samping kiri kanan kalian apakah sudah bersih, apakah sudah rapi bajunya. Oke, sudah rapi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat. Oke, sebelumnya kalian udah baru naik kelas kan? Oke, baru naik kelas. Artinya kalian udah benar-benar penjurusan. Oke, motivasi dari saya adalah kalian benar harus terus belajar agar mencapai impian kalian, yaitu di bidang sosial kan? Oke, di bidang sosial. Artinya motivasi dari saya adalah kalian harus belajar dengan giat, bersaing secara sehat dimanapun kalian berada, meningkatkan skill, kemampuan, teknologi, terutama kalau dalam IPS ini adalah keahlian dalam berkomunikasi atau juga berbicara. Oke, masih ingat dengan materi sebelumnya? Yaitu tentang? Oke, yaitu tentang otoritas jasa keuangan. Oke, ada yang mau menjelaskan apa itu otoritas jasa keuangan? Oke, Alia Saputri, silahkan berdiri. Boleh langsung, boleh perkenalan. OJK adalah otoritas jasa keuangan yang lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Oke, kita beri tepukan buat Alia Saputri. Oke, bagus sekali ya dari Alia tadi. Jadi otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen yang mengatur, di situ mengawasi berbagai sektor keuangan. Jadi sektor keuangan itu banyak sekali, yaitu ada sektor bank dan juga sektor non bank. Kalian pasti sudah mempelajari kan ya apa itu sektor-sektor keuangan. Ada bank, ada pasar modal, ada asuransi, ada juga lembaga pembiayaan dan masih banyak lagi. Oke, materi hari ini yaitu tentang pasar modal. Oke, ada nggak dari kalian yang terlintas apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Oke, silakan. Kamu? Oke. Namanya siapa? Nama saya Deda Aprianti. Ya, silakan berdiri. Pasar modal adalah instrumen keuangan jangka
silakan. Oke. Iya, siapa tadi namanya? Degra. Oke, Bapak coba tambahkan lagi. Jadi pasar modal, jawabannya sudah benar, bagus. Kita kasih applause dulu. Oke, jadi pasar modal itu tempat diperdagangkannya atau diperjualbelikannya surat-surat berharga atau instrumen-instrumen lainnya yang akan kita pelajari. Jadi pasar modal di sini begitu banyak sekali instrumennya. Ada obligasi, ada surat jangka utang, ada wesel, ada eh, capital loss dan juga capital gain. Seperti itu. Tentu saja pasar modal di sini berhubungan sekali dengan namanya investor atau orang yang menanamkan modalnya. Seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Nah, tujuan pembelajaran hari ini. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mengetahui apa itu definisi dasar banget dari pasar modal itu, kemudian manfaat kita atau manfaat peserta didik mempelajari pasar modal ini. Kemudian yang ketiga, di situ ada instrumen. Jadi kalian nanti akan mengetahui apa saja sih instrumen-instrumen dari pasar modal ini. Kemudian yang keempat yaitu struktur pasar modal. Tentu saja pasar modal itu ada sebuah struktur atau rancangan bagan di dalam sebuah pasar modal. Nah, kemudian yang kedua, di sini peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Bapak menggunakan pembelajaran PBL, yaitu problem based learning, pasti kalian sudah tahu ya, sudah dengar. Jadi problem based learning di sini adalah Bapak akan membagikan studi kasus. Jadi studi kasusnya itu berupa artikel yang akan kalian pecahkan. Kalian akan diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas, seperti itu. Oke, tujuan pembelajaran di sini tentu saja menggunakan media Canva seperti yang Bapak ajarkan di sini, yaitu yang tentu saja terintegrasi dengan TPACK atau teknologi seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ya ke pembelajaran di sini, langkah pembelajarannya secara ringkasnya, saya akan menjelaskan materi, kemudian saya memberikan kuis-kuis pembelajaran seperti biasanya, kemudian di situ ada diskusi kelompok dan kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok, seperti itu. Biar kalian ingat, Bapak tulis garis besar pembelajaran hari ini yaitu pasar modal. Nah, sebelum kita masuk nih ke pembelajaran pasar modal, Bapak akan kasih kuis. Jadi bagi kalian yang ingin menjawab, silahkan tunjuk tangan seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Oke, oke, silahkan tunjuk tangan. Oke, Alia Saputri. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi. Saya ulangi ya. Dalam hitungan 1, 2, 3, tunjuk tangan ya. 1, 2, 3. Ya, silakan berdiri. Namanya siapa? Oke, silakan Wijaya. Jawabannya adalah investasi. Jawabannya kurang tepat. Oke, ada yang mau coba lagi?
Oke, namanya siapa? Vanessa. Farisa. Oke, jawaban Farisa adalah investor. Oke, kita kasih applause buat Farisa. Oke, boleh nggak Ananda Farisa coba jelaskan sedikit? Iya, iya. Oke, ya. Dari logika benar sekali yang dikatakan Farisa ya. Udah dikasih applause belum? Sudah. Oke. Jadi di sini jelas sekali ya, di situ ada masuk di situ bahasa Inggrisnya in, iya. Kemudian di situ ada vas bunga, ada gambar vas bunga, jadi Bapak ambil vas aja, bunganya enggak. Jadi kita diganti jadi kemudian ada huruf T, kemudian garis miring itu bahasa Inggrisnya. Iya, kalian paham sekali dengan bahasa Inggris yang sangat sederhana gitu ya. Oke, kalau dari teorinya sendiri, ada nggak yang berani coba mengartikan apa sih yang dimaksud dengan investor itu? Silahkan tunjuk tangannya. Oke, Bapak kasih poin ya buat Farisa tadi karena eh, cukup aktif seperti itu ya. Oke, yang menjelaskan Bapak kasih poin 50. Oke, ada yang berani menjelaskan apa itu investor? Oke, boleh berdiri dan sebut namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadani. Yang tadi Biasa dipanggil Dani. Dandi. Yang Oke. tadi kan ditanya apa maksud dari investor. Iya. Investor itu kayak seorang yang ngasih modal atau pemberi dana dari suatu perorangan ke perusahaan atau industri lain gitu. Oke. Penanam dana gitu. Penanam dana. Sekian, itu, terima kasih. Oke. Kasih applause dong buat Dandi. Jadi bagus sekali ya dari tadi Bapak tambahi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, investor ini berhubung dengan investasi, yaitu menanamkan modalnya ke suatu perusahaan, entah perusahaan dalam negeri atau juga luar negeri seperti itu. Dan investor ini bukan hanya investor dari lokal saja, investor ini bisa dari asing. Investor asing masuk menanamkan modalnya ke Indonesia seperti itu. Sampai di sini paham? Paham. Lanjut ke kuis yang selanjutnya. Silakan tunjuk tangan. Oke. Oke, silahkan tunjuk tangannya. Oke, namanya siapa? Ardia, Pak. Ardia. Ardia. Oke, Ardia. Jawaban Ardia adalah Obligasi. obligasi. Oke, apakah jawabannya benar? Oke, jawabannya benar. Beri applause buat Ardia. Oke, cukup meriah ya. Ya, Ardia. Ardia dan dia. Ya, Ardia. Boleh nggak Ananda Ardia jelaskan aja logika pertama jelaskan secara logik aja kenapa sih disebut dengan gambar ini obligasi gitu? Itu gambar pertama ada OB yang sekarang di office boy itu, terus yang gambar kedua itu tiga, terus yang di gambar ketiga itu ada tulisan SI, jadi digabung jadi obligasi. Oke. Kasih applause dulu dong buat Ardia ya. Oke, benar sekali yang dikatakan Ardia tadi. Jadi di situ di gambar yang sebelah kiri itu ada sebuah pekerjaan yang dinamakan office boy atau disingkat OB.
Kemudian di situ ada Proliga seperti itu ya. Namun Bapak ambil hanya Pro liganya saja. Dan yang terakhir adalah merek lipstick. Ya. Merek parfum ya. Maaf ya. Bapak salah, di situ ada merek parfum yang bermerek C. Jadilah obligasi. Oke. Mantap buat Ardi ya. Oke, ada yang mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan obligasi? Silahkan. Poin 50 buat kalian. Oke, silahkan. Silakan, ada yang mau coba? Masih dasar banget nih obligasi. Ya, siapa namanya? Calista. Oke, boleh berdiri? Oke, benar, jawabannya benar. Kita kasih applause buat Calista. Buat Calista. Ya. Jadi saya tambahi bahwa obligasi tadi artinya ada surat berharga, tentu saja ada perjanjian di situ antara dua pihak. Oke, di situ surat-surat berharga di situ ada surat jangka utang dan juga perjanjian. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari pasar modal. Oke, ada yang mau bantu Bapak untuk membacakan apa itu pasar modal? Alia Saputri. Untuk yang kali ini duduk saja. Definisi pasar modal adalah pasar tempat jual belikan dana-dana jangka panjang seperti saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya yang jangka waktu lebih dari 1 tahun. Oke, benar sekali. Jadi di sini pasar modal di sini adalah pasar tempat diperjualbelikannya dana-dana jangka panjang, surat berharga, diantaranya yaitu saham, obligasi, dan juga surat-surat berharga lainnya. Nah, kemudian di situ ada fungsi. Ada yang mau bantu? Oke, siapa? Ardita. Oke. Oke. Di situ ada 4 fungsi. Saving. Saving. Oke, boleh nggak kalian jelaskan apa sih fungsi saving itu? Oke, boleh dibuka internetnya. Fungsi simpanan. Oke, ada yang berani semuanya? Ada yang berani menjelaskan semuanya? Ya. Siapa namanya? Anissa. Oke, silakan.
Udah? Oke, teman kalian sudah menjelaskan tentang saving, yang artinya di situ menyimpan. Kayak entah kita menyimpan di bank atau juga kita bisa menyimpan secara pribadi seperti itu. Jadi fungsi saving ini tentu saja sangat berguna di dalam pasar modal. Kemudian ada fungsi kekayaan. Oke, siapa yang mau menjelaskan fungsi kekayaan? Silakan. Oke, silakan. Siapa namanya? Parsa. Oke. Fungsi kekayaan tadi. Oke. Iya. Artinya menjual dalam bentuk aset, kita bisa oh iya. Artinya bisa disebut sebagai investasi seperti itu ya. Kemudian ada likuiditas. Dari yang sebelah sini, baris ini dulu. Apa sih yang dimaksud dengan likuiditas? Oke. Fungsi likuiditas dipakai dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban, dalam hal ini utang jangka pendek untuk tepat pada waktunya. Oke, siapa namanya? Sueb. Oke. Kemudian yang terakhir, fungsi pinjaman. Ya. Coba diulang. Sebagai pemenuhan kebutuhan debitor, artinya yang meminjam. Oke. Oke, artinya di sini kalian sudah paham ya bahwa definisi dasar dari pasar modal itu, kemudian ada 4 fungsi dasar dari pasar modal. Di situ ada saving, ada juga kekayaan, likuiditas, dan juga pinjaman. Oke, lanjut ke kuis berikutnya. Oke, siap? Oke, silakan. Tunjuk tangannya. Oke, saya ulangi ya. 1, 2, 3. Saham. Oke, apa jawabannya benar? Oke, jawabannya benar. Kasih plus buat Alia lagi. Oke, benar ya, Nak. Alia tadi menyebutkan saham. Coba jelaskan, Nak. Oh iya. Iya. Oke, benar sekali yang dikatakan Alia tadi. Di gambar kiri ini jelas di situ ada ilustrasi pernikahan ya. Itu dianggap sah. Kemudian di situ ada gambar yang sebelah kanan. Bukan gambar yang ditiru ya untuk kalian ya. Ini hanya ilustrasi saja. Di situ ada, iya, anggur merah itu
biasa disingkat AM seperti itu. Jadilah istilah dalam pasar modal dinamakan saham. Oke, kemudian ada yang berani menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan saham? Oke, siapa itu? Anissa. Oke, Anissa. Oke, ya. Benar sekali. Kasih applause dong buat siapa tadi? Anissa. Oke, Anissa tadi menyebutkan di situ yang kita garis bawah di situ dia mengatakan ada bukti kepemilikan, ya, bukti kepemilikan. Next. Oke, silakan. Ya, reksadana. Oke, siapa namanya? Ayu. Oke, Ayu menjawab reksadana. Apakah jawabannya benar? Oke, kasih applause buat Ayu. Oke. Oke, coba nak jelaskan dulu sih dari logiknya dulu. Kenapa sih ini reksadana? Mm-mm. Coba suaranya lebih dikeraskan lagi, nggak apa-apa. Malu. Oke, coba nggak apa-apa, silakan. Oke, ya. Oke, mantap. Jawabannya bagus. Jadi jelas ya kalau dari logik ya. Di situ ada air raksa. Kita ambil reksanya saja, kemudian ada dan ya. Dan kalau dalam KBBI tidak boleh ya sebenarnya kalau dan itu digaris bawah dipersingkat seperti ini. Kemudian itu ada tambahan A. Oke, ada yang mau menjelaskan poin 50. Apa sih yang dimaksud dengan reksadana? Oke, Alia lagi. Silakan. Reksadana itu adalah menghimpun dana masyarakat. Coba diulang. Ya, lebih dikeraskan lagi. Iya, jawaban kamu tadi. Wadah. Oke. Reksadana itu adalah menghimpun dana atau barang dari masyarakat lalu diinvestasikan. Oke. Ya. Siapa nak namanya nak? Marsha. Oke, Marsha. Oke, bagus sekali yang dikatakan tadi Marsha, lengkap. Dia tadi itu cukup lengkap. Dia mengatakan di situ bahwa reksadana di situ investasi yang menjadi wadah penghimpun dana seperti itu. Oke, ke materi selanjutnya yaitu manfaat dari pasar modal. Ada yang mau? Oke, Dani. Manfaat pasar modal. Ya. Bagi emiten pasar modal memiliki manfaat, yaitu 1. Jumlah dana yang dihimpun berjumlah besar. 2. Dana tersebut dapat diterima pada saat pasar perdagangan selesai. 3. Solvabilitas perusahaan tinggi. 4. Ketergantungan
investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. 2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki saham. 3. Dapat melakukan investasi dalam beberapa instrumen. Oke, bagus sekali anak ya. Suaranya keras, dia menjelaskan, memaparkan manfaat pasar modal dengan baik. Oke, kita lihat di situ ada beberapa manfaat pasar modal. Ada dua segi ya, ada dua segi. Oke, di situ ada dari emiten dan juga ada dari investor. Oke, kalau dilihat dari emiten di situ jumlah dana yang dihimpun berjumlah besar, kemudian dana tersebut dapat diterima pada saat pasar perdana selesai. Ada juga yang terakhir solvabilitas perusahaan tinggi serta adanya ketergantungan emiten ini terhadap industri-industri bank lainnya seperti itu. Nah, kalau dari manfaat dari pasar modalnya, iya, dari investornya yaitu, oke, tentu saja nilai investasinya akan berkembang. Tentu saja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian tentu saja memperoleh apa? Dividen bagi mereka yang memiliki saham dan juga dapat melakukan investasi dalam beberapa instrumen. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut? Oke, lanjut. Oke. Kemudian kita masuk di instrumen pasar modal. Oke, ada yang mau bantu menjelaskan atau memaparkan apa sih instrumen pasar modal ini? Oke, silakan. Yang belum menunjuk nih. Oke, dia belum. Oke, silakan. Obligasi merupakan instrumen utang jangka pendek yang lamanya dapat dicarikan yang berisi janji dari pihak yang memberikan pembayaran negara reksadana pada yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio instrumen manajer investasi derivatif yaitu pasar finansial antara dua atau lebih pengguna pembeli dan juga pembeli. Oke, teman kalian sudah menjelaskan instrumen pasar modal. Di situ ada berbagai macam sebenarnya instrumen pasar modal di sini. Yang Bapak tampilkan ada 4. Oke, di antaranya ada saham, kemudian ada obligasi, reksadana, dan juga derivatif. Itu lebih jelasnya. Oke. Oke, ada yang mau bantu? Ada beberapa istilah dalam pasar modal. Silahkan. Yang belum ngomong, yang belum berbicara, yang belum nunjuk. Kalau nggak ada, Bapak yang tunjuk. Oke, silahkan. Ya. Ya, karena dia semangat, silakan. Capital gain.
Oke, nggak apa-apa ya, walaupun agak sulit ya membacanya ya, agak sulit. Oke, dalam pasar modal ini tentu saja banyak sekali ya yang kalian dapatkan atau yang kalian pelajari. Di antaranya yaitu dividen, ada capital gain, ada capital loss. Kayak banyak sekali istilah-istilah dasar dalam materi pasar modal ini. Di antaranya itu kita lihat yang B, itu ada capital gain. Jadi investornya itu menjual saham lebih tinggi dari harga beli. Artinya capital gain ini menguntungkan atau merugikan? Oke, benar sekali, menguntungkan. Yang bawah ada capital loss. Oke, yaitu investor yang menjual sahamnya lebih rendah dari harga beli. Oke, artinya ini menguntungkan apa merugikan? Merugikan, benar sekali. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, lanjut? Lanjut. Oke, yang ini silahkan dari depan aja. Biasanya yang tentu saja yang di belakang itu agak sulit ya. Oke, silahkan. Ya, tidak. Iya, kayak Bapepam terdiri dari eh, tiga tiga bagian kayak gitu. Ada bursa efek, ada lembaga ini. Kayak ada yang mau? Oke, silakan. Iya nggak mau? Iya. Struktur pasar modal. Bapepam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Perusahaan efek, penjaminan emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, lembaga penunjang merisi, penjamin emisi efek, kustodian, pemerintahan efek, profesi penunjang, berisi akuntan publik, konsultan hukum, notaris penilaian, emiten merisi, perusahaan, institusi pemerintahan, dan reksadana, investor, berisi investor domestik, perorangan institusi, investor asing, perorangan institusi. Ya, benar sekali yang dikatakan Ananda, siapa namanya? Marsha tadi. Oke. Jadi dalam pasar modal itu pasti ada sebuah struktur. Tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa tim yang solid, seperti itu. Jadi terbagi menjadi 3 bagian. Di situ ada bursa efek, kemudian lembaga clearing, dan juga lembaga penyimpanan. Nah, di dalam pasar modal ini tentu saja ada perusahaan efek, kemudian lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan juga investor. Nah, di dalam perusahaan efek ini tentu saja ada penjamin efek, kemudian ada perantara perdagangan seperti itu, dan juga tentu saja ada manajer, yaitu kepala yang mengatur atau mengawasi jalannya investasi atau perusahaan. Kemudian ada lembaga penunjang. Ada lembaga penunjang, di situ ada penjamin emisi efek, kemudian ada kustodian, ada pemeringkat efek. Nah, ada juga nih profesi penunjang di dalam pasar modal ini. Ada 4 di sini ya, ada 4 profesi yang berhubungan atau berkaitan dengan pasar modal. Di antaranya yaitu akuntan publik, konsultan hukum, kemudian notaris, dan juga penilai. Kemudian di bagian yang keempat itu ada emiten. Tentu saja
berhubungan sekali dengan perusahaan, institusi dari pemerintah, dan juga reksadana. Dan yang terakhir yaitu investor. Tentu saja investor ini terbagi menjadi dua, yaitu investor domestik, lokal, atau juga investor asing atau dari luar negeri. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Yang dimaksud dengan efek itu apa sih, Pak? Yang dimaksud dengan efek dalam Yang di mana? itu kan ada kayak itu yang kata-kata perusahaan efek, dari efek dan perantara dalilnya itu maksud dari kata efek itu di situ apa, Pak? Maksud dari kata efek. Oke, efek ya. Oh, iya. Silakan. Coba. Ya, silakan. Oke, ya silakan duduk. Oke, sudah komplit ya. Tadi ada teman kalian bertanya apa itu efek. Lebih singkatnya itu kalau dalam bahasa Inggris itu disebut security atau biasa disebut juga surat berharga. Seperti itu. Tentu saja ini diperdagangkan atau diperjualbelikan dalam bursa saham atau bursa efek di dalam pasar modal seperti itu. Oke, bagus pertanyaan dari Ananda Ardia. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kita lanjut ke kuis? Oke, lanjut kuis. Oke, silakan. Iya. Silakan tunjuk tangan. Oh, ini dong. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Saya melihat Alia duluan. Oke, silakan Alia. Jawaban Alia adalah emiten. Oke, beri applause buat Alia lagi. Alia, singkat aja, kenapa sih bisa emiten? Sambal itu mie, Pak. Nah, yang itu Bukan sotomi? Bukan ya? Oke. Oke, silakan. bahasa Inggris itu, Pak. Oke. Oke, benar yang dikatakan Alia tadi. Jadi, gambar ini memperlihatkan istilah yaitu dinamakan emiten. Oke, ada yang mau menjelaskan apa itu emiten?
Nggak ada? Oke, sepertinya sudah dijelaskan tadi ya emiten. Ya, emiten tadi sudah kita ulas sebelumnya. Artinya kita lanjut ke kuis berikutnya. Lanjut, lanjut. Oke. Silakan tunjuk tangan. Oke, siapa namanya? Nabila. Oke. Pasar ketika perusahaan atau sekuritas diperjualbelikan pertama kali berupa saham atau surat berharga lainnya untuk masyarakat umum disebut pasar modal. Kita cek ya. Oke, jawabannya masih salah. Oke, ada yang mau coba? Pasar sekunder, siapa? Salsa. 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 Jawabannya benar, kasih applause buat salsa. Oke, salsa tadi menjawab benar ya, pasar sekunder. Jelas sekali di situ ada cirinya yaitu sekuritas diperjualbelikan pertama kali, yaitu berupa saham dan juga surat berharga. Lanjut ke kuis. Lanjut. Oke, silakan. Iya, ini sudah Bapak jelaskan tadi sebelumnya. Kalau kalian menyimak, oke, terdengar suara jawaban-jawaban di situ. Kita ulang ya. Silakan tunjuk tangan. 1, 2, 3. Oke. Capital loss. Oke, boleh tahu namanya siapa? Kalista. Kalista. Kita cek dulu ya. Kita cek. Oke, jawaban Kalista benar. Kasih applause buat Kalista. Coba Kalista jelaskan singkat aja kenapa bisa jadi capital loss di sini. Jadi di situ kan ada huruf atau biasa kawan-kawan itu alfabet. Iya. Tapi huruf di situ tuh huruf besar semua jadi disebutnya kapital. Sedangkan kata kala itu diartikan di bahasa Inggris artinya loss. Jadi diplesetkan jadi loss. Oke. Masuk akal yang dikatakan oleh Kalista tadi. Jawabannya benar di sini ada capital loss. Kalau Kalista tadi dengar capital loss ini menguntungkan atau merugikan? Oke, artinya Kalista di sini tadi menyimak ya, artinya benar sekali yang dikatakan Kalista tadi, yaitu lebih rendah dari harga beli seperti itu. Kalau capital gain menguntungkan. Oke, lanjut ke kuis berikutnya. Oke. Ayo. Oke, ya saya berdiri di sini dulu. Oke.
Oke, boleh googling. Oke, siapa tadi yang duluan? Oke, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, silakan. Notaris. Siapa namanya? Mela. Nila. Nabila. Oke, maaf ya. Nabila, notaris. Coba Nabila maju ke depan, tulis notaris. Oke. 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 Iya, jawaban tepat dari Nabila. Oke. Oke, jawaban Nabila tepat di situ notaris. Ada kuncinya di sini. Kalau kalian dengar di sini ada akta autentik, tentu saja jawabannya adalah notaris, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, silahkan. Oke, ada yang berani? Cuman terdengar siup-siup saja, tidak berani tunjuk tangan. Ini Pak, jalannya Pak. Oh, siapa nih? Siapa? Alia ya? Alia. Oke, Alia jawab pasar modal. Coba kita cek dulu ya. Jawaban Alia salah, kurang tepat. Silahkan tunjuk tangan. Dani ya. Oke, jawaban Dani pasar primer. Benar? Kasih plus buat Dani. Jangan terpaku di pasar modal ya. Di situ ada sekuritas di sini yang diperjualbelikan. Kalau hanya pasar modal itu memperjualbelikan surat-surat berharga dan juga instrumen lainnya. Jadi jelas ini ada pasar primer. Jawabannya adalah pasar primer. Oke, lanjut ke kuis yang terakhir. Final quiz. Oke, silakan. Oke, cukup terdengar suara siup-siupan, tapi tidak berani menunjuk tangan. Silakan, tunjuk tangan. Ya, Alia. Akuntan. Oke, coba dihapus dan juga ditulis Ananda Alia, silakan. Ya, coba ditulis dulu aja. Ya. Udah, ini udah.
Oke, jawaban Alia adalah akuntan. Oke, menurut kalian jawabannya benar apa salah? Benar. Oke, kasih applause buat Alia lagi. Alia. Oke. Oke, benar sekali ya yang dijawab oleh Alia di sini yaitu profesi akuntan. Jadi dalam pasar modal di situ dia berperan sebagai auditor. Apa itu auditor? Eh, tentu saja bertugas memeriksa keuangan, memeriksa laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, rekap dulu ya. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita rekap dulu. Juara satunya di sini adalah terlihat Alia. Kasih applause buat Alia. Alia di sini super aktif ya. Peringkat yang kedua yaitu Kalista dan Dani. Udah berarti Kalista aja, yang ketiga Dani. Ya seperti itu. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi bahwa inti dari pembelajaran ini adalah pembelajaran berkelompok. Artinya kalian terbagi menjadi 4 kelompok. Silahkan diatur mejanya dari sekarang. 1, 2, 3, dan 4. Silahkan. Ya, silahkan ini disusun seperti ya. Tapi sebentar ya, cuman kamu. Oke, silakan nak. Oke, silahkan yang belakang. Oke, bentar ya. Boleh izin ke WC? Dapat ya? Ya, silakan. Jual. Oke, ya, silakan.
Oke, ya silakan. Ya, coba dipegang dulu ya, nanti Bapak jelaskan. Nah, pakai tas dulu. Oke, di situ Bapak bagikan LKPD, lembar kinerja kelompok peserta didik. Di situ ada artikel yaitu sebuah studi kasus. Jadi kalian menjelaskan 2 poin saja, diskusikan kemudian presentasikan seperti itu. Oke, Bapak akan monitoring hasil kinerja atau progres kalian. Oke, silakan. Saya beri 10 menit, kalian tulis di buku catatan. Oke. Ini dijawab Pak. Ini gagalnya dijawab. Apa yang ini Pak? Dipresentasikan saja. Baca itu kayak gitu. Heeh. Enggak baca. Kesimpulannya juga ada Pak. Apa? Kesimpulannya. Jadi kami presentasi yang ini Pak. Hmm. Enggak baca. Iya, ini tadi kan briefing tadi ya. Heeh. Udah paham ya? Dikit lagi. Oke, masih 4 menit lagi sebelum kalian mempresentasikan. Udah ya. Oke, silahkan dari kelompok Alia. Iya, silahkan ke depan. Oke. Apa? Oh. Alia dan temannya. Hmm? Kesimpulannya enggak. Iya. Oke, silakan duduk ya. Ya, silakan.
Apa? Hmm? Ya, perkenalan dulu, salam kan. Saya dari kelompok 1, udah itu kan. Perkenalkan nama-nama kalian dulu siapa. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alia Saputri. Kenalkan, nama saya Rosita Putri. Kenalkan, nama saya Delia. Kenalkan, nama saya Ayu Lestari. Kenalkan, nama saya Nabila Chelsea Olivia. Kami di sini dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang diskusi dari kelompok kami, yaitu 1. Sebutkan 4 istilah ekonomi berdasarkan studi kasus artikel di atas. OJK merupakan kependekan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah sebuah lembaga independen yang berkaitan dengan sektor keuangan. Tugas utama OJK yaitu melakukan pengawasan pada sektor terkait. Lembaga ini mengawasi semua kegiatan di sektor keuangan. Investor adalah sebuah entitas atau orang yang menanamkan modal dengan harapan agar mendapatkan imbalan berbentuk uang. Aktivitas menanamkan modal tersebut dinamakan investasi. Pasar adalah sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat di mana pada hari tertentu para penjual pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terkait, yang membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langka dialokasikan. 2. Mengapa sangat kecil jumlah investor di pasar modal Indonesia? Masih sedikitnya penduduk Indonesia yang menjadi investor di pasar modal tanah air. Ini disebabkan kurangnya literasi pasar modal dan juga budaya investasi masih rendah di masyarakat. Di sisi lain, kasus penipuan investasi bodong yang kadang-kadang terjadi juga menjadi kendala dan menjadikan calon investor khawatir dengan risiko di pasar modal. Iya. Oke. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrini, saya dari perwakilan kelompok 3. Di sini kami akan bertanya, apa kelebihan dari pasar modal? Oke, Dani bertanya kelebihan dari pasar modal. Boleh pakai bantuan gitu. Oke, iya. Pertanyaan dari Dani tadi, kelebihan dari pasar modal. Mungkin kalian bisa nyebutkan 3 aja. 3 kelebihan dari pasar modal. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Dani. Kelebihan dari pasar modal yaitu lebih liquid dan fleksibel. 2. Jenis instrumen yang beragam. Dan 3. Keuntungan investasi bisa diprediksi. Apakah jelas, saudara Dani? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Enggak, iya. Silakan ditutup. Iya. Baiklah, presentasi dari kelompok 1 apabila ada salah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikumpulkan. Oke, udah. Oh, enggak apa-apa. Oke, selanjutnya dari siapa yang mau maju duluan? Ya. Oke, silakan. Dari kelompok 2. Oke. Iya. Oke, kelompok 2 akan memaparkan studi kasus jawaban dari artikel. Oke, silahkan. Ya. Iya, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengungkapkan hasil dari diskusi kami bersama. Perkenalan dulu. Nah, Baik, kami akan langsung menjawab. Kondisi industri jika sebuah industri sedang berkembang, maka cenderung akan menunda bagi investor di Indonesia. Sesuai data Badan Pusat Statistik pada kuartal 1 2020, tren industri yang sedang mengalami pertumbuhan besar adalah industri informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa asuransi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Komunikasi selanjutnya faktor penting yang mempengaruhi tingkat investasi adalah likuiditas. Bagi yang berinvestasi untuk jangka panjang, mungkin tidak membutuhkan investasi yang atau mudah dicairkan. ya, cukup sebelahnya. Tapi kalau dana yang terlalu terbatas dan tujuan investasi kamu adalah untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat, maka lebih baik memilih instrumen yang liquid. Selanjutnya ada pajak. Pajak juga menjadi salah satu faktor penentu investasi yang penting. Karena pada umumnya tiap instrumen investasi akan dikenakan pajak sekian persen oleh negara. Kesimpulan singkat dari artikel di atas ialah OJK menggarisbawahi jumlah investor lokal yang sangat tinggi. Jumlahnya hanya sekitar 0,2% dari seluruh Indonesia. Untuk mengenainya, pemerintah tidak mudah efektif meningkatkan jumlah investor yang mempercayakan modal. Oke. Baiklah, kami akan membuka dan sudah dijawab. Apakah dari kelompok lainnya ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 1 silahkan. Kenapa pasar modal perlu diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan pasar modal? Oke, pertanyaannya mengapa pasar modal perlu diawasi? Oleh Iya. otoritas jasa keuangan sendiri berperan dalam mengawasi dan melakukan penyidikan bagi lembaga keuangan. Nah, di pasar modal sendiri, pasar modal adalah suatu lembaga yang membahas tentang keuangan atau memperjualbelikan surat tadi. Makanya pasar modal tersebut tentu harus diawasi oleh OJK karena mengawasi pasar modal juga merupakan salah satu tugas bagi OJK sendiri. Wow, ya alasan perlu diawasi untuk apa? Ini ada mana materi? Bagi harus
Kata lain yang diawasi ya. Agar tidak terjadinya hal-hal tertentu. Karena kalau dari artikel tersebut, karena jumlah investor lokal itu sangat minim, makanya perlu diawasi dari setiap gerak-gerik. Bukannya kalau minim terus makin dikit ya. Kalau justru kalau banyak yang harus diawasi. Iya. Karena minim tadi, sehingga dia mengiranya tidak ternotis atau tidak dilihat, dia malah melakukan kecurangan karena dia menganggap itu adalah ruang lingkupnya sendiri karena kecil. Oke, beri applause buat kelompok 2. Oke, karena waktunya terbatas, jadi yang maju cuman 2 kelompok. Oke? Oke. Kita langsung lanjut di kesimpulan. Ada yang mau tunjuk atap untuk memberikan kesimpulan? Kesimpulan dari pembelajaran pasar modal ya hari ini. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya, Kalisa, Alia, kesimpulan yang kalian dapatkan dari belajar pasar modal, atau Dani boleh? Oke. Oke. Kesimpulannya adalah ya, coba biar terrecord kamera, tegak, ya berdiri. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai kertas itu nggak apa-apa. Iya. Jadi kesimpulannya pasar modal itu sama seperti pasar-pasar lainnya yang memiliki tugas, fungsi, dan manfaat. Namun di pasar modal ini dia khusus untuk memperjualbelikan surat-surat berharga atau instrumen lainnya seperti yang pada saat kita bahas tadi ada saham, investasi, investor, dan obligasi. Banyak yang dapat kita pelajari pada hari ini mengenai pasar modal. Salah satu contohnya yaitu adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan sendiri juga memiliki fungsi. Di pasar modal ini kita memiliki 2 pihak yaitu perusahaan investor dan juga emiten. Investor dan investasinya tadi. Di satu sisi pasar modal ini memiliki banyak dampak positif, tapi di sisi lain adanya pasar modal ini ada juga dampak negatifnya. Tapi kita harus sebisa mungkin pada pasar modal tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bocornya dokumen tertentu. Oke. Kesimpulan dari pasar modal di sini, jadi jelas sekali ya bahwa kita tadi sudah belajar apa itu definisi dari pasar modal, kemudian kita belajar manfaat dari pasar modal, ada juga instrumen dari pasar modal. Kita juga tadi bermain apa? Bermain kuis atau games, kemudian kita juga udah berdiskusi atau memaparkan hasil diskusi dari sebuah artikel studi kasus. Nah, Bapak akan kirim asesmen di siapa tadi ya? Saya tadi ngirim ke, ya. Silahkan dikirim ke teman kelasnya.
Oke, Bapak kirim asesmen Google Form secara online. Silahkan kalian keluarkan HP-nya dan dijawab asesmen akhir dari pasar modal ini. Kalian isi nama, kelas, dan juga kalian lock atau kalian kunci jawabannya. Oke, silakan. Oke, silahkan. 5 menit ya. Mana? Oh, udah dimakan. Oke, di bawah asesmen itu ada bagaimana pembelajaran hari ini, pesan dan pesan. Silahkan kalian tulis apa yang ada di Google Form tersebut. Oke, gimana? Iya, Iya. udah terlihat skornya nggak? Belum ya. Mana? Oke, yang sudah mengisi asesmen coba tunjuk tangan. Oke.
Berapa skor? Oke, silahkan. Yang belum coba tunjuk tangan. Oke, silahkan. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Nak, coba duduk, ya. Oke, yang belum sudah semua? Sudah? Apa? Jadi belum nggak bisa. Sudah dikirim, tapi tulang waktu lihat skor. Oh, nggak apa-apa. Diulang lagi. Ulang lagi lah. Apa dosa? Oh, artinya udah masuk sih sebenarnya. Artinya tadi itu udah terkirim. Sudah, tinggal lihat skor. Udah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Udah. Oke, perhatikan. Ada yang dapat nilai 100. 1, 2, 100. Oke, 80. 80. Oke. Yang dapat di bawah 80. Berapa? 100. Oke. Oke, nanti datanya saya lihat ya. Saya lihat hasil akhirnya ada di laptop tentunya ya. Oke. Di situ ada refleksi pembelajaran hari ini. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, asik. Ada lagi? Menyenangkan, mudah dipahami. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk tindak lanjutnya, kalian pelajari materi tentang fintech, yaitu industri keuangan non-bank. Kalian pelajari fintech. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan kita sampai di sini. Apabila Bapak menjelaskan kalian kurang paham atau kalian tidak begitu aktif dalam belajar, oke, Bapak minta maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kasih applause untuk semuanya. Terima kasih.